Sesi 1 ini kita mulai dengan Mas Paulus Suwargiono, ya, sahabat FIC kita. Dia akan membawakan presentasi dengan judul The Real Warrior. Aku juga penasaran nih, The Real Warrior. Mungkin presentasi kali ini bakalan menarik. Aku sendiri juga masih penasaran isinya apa. Mas Paulus sudah hadir? Sudah, Mas. Oke, Mas Paulus, sorry nih waktunya harusnya mau jam 9 dicolong 5 menit. Tapi mudah-mudahan presentasi Mas Paulus ini bakal mencerahkan newbie maupun juga yang sudah lama untuk semangat selalu menjadi the real warrior. Oke, sudah siap nih? Sudah, siap. Sudah Mas, silakan. Sudah mulai sesi saya? Ya, silakan. Oke. Selamat pagi, Mas Agus. Saya biasa panggilnya Mas Agus. Mas Agus Prasetyo. Mas Agus Prasetyo. Bukan Prasetyo yang Bekasi itu kan ya? Bukan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Walaupun sebetulnya tidak cukup pede kalau bicara di seminar ketofastosis ini, tapi karena Mas Agus berkata bahwa temanya bebas, makanya saya mau, gitu kan? Ya, bebas, itu harus menguasai, harus sesuai penguasanya. Iya. Terima kasih juga buat Mas Bud yang sudah menolong saya dan kita semua untuk handle IT-nya ya, sebagai moderator. Siap. Ya. Selamat pagi semuanya buat teman-teman dimanapun berada. Jadi saya hari ini akan menyampaikan atau sharing lah ya, sharing tentang tema The Real Warrior, gitu ya, sesuai dengan bidang saya. Nah ini saya kenalan dulu nih, yang belum kenal saya. Nah ini wajah saya yang tengah ini ya, bukan yang pinggir ya, karena yang tengah ini paling laki gitu kan. Yang lain paling maco. Iya, oke. Ini istri dan anak saya. Ya, lanjut. Saya mulai dengan cerita inspirasi dulu. Ini adalah seorang pelari dari Tanzania, Afrika ya, John Stephen Akhwari. Dia ini pernah mengikuti sebuah lomba maraton di Mexico City, cukup jauh dari negaranya. Nah, dalam dia mengikuti lombanya ini, satu kali dia mengalami satu insiden lah ya. Ketika dia lari di arena mengalami insiden dan kemudian inti dari cerita ini adalah dia cedera. Lihat kalau lihat foto ini kakinya diperban. Jadi sebetulnya si John ini sudah tidak bisa mengikuti lomba sebetulnya. Tetapi setelah dia ditangani tim medis, dia diperban, dia diikat kakinya, dia masih tetap ada di dalam arena perlombaan. Ini luar biasa nih. Bahkan endingnya dia sampai di garis finish. Walaupun dia perlu susah payah untuk berjalan, bahkan menurut cerita, dia sampai berjalan tidak pakai kakinya, tapi pakai pantatnya. Nah, kemudian yang menarik adalah statement yang dia sampaikan ketika dia sampai di garis finish. Jadi dia berkata begini, saya dikirim ribuan mil dari negara saya, bukan untuk memenangkan pertandingan, tetapi untuk menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Ceritanya adalah dia diwawancarai oleh para wartawan, karena sebetulnya wartawan itu mewawancari juaranya dulu. Nah, juara sudah dapat, kemudian sudah dapat medali, dan hampir sebetulnya sudah sebagian besar para penonton sudah meninggalkan arena pertandingan. Tetapi karena ada seorang pelari yang bersusah payah sampai garis finish, akhirnya seluruh perhatian, termasuk wartawan, tertuju kepada John Stephen Akhwari. Lalu dia diwawancara, John, buat apa kamu susah payah? Toh kamu sudah pasti bahwa tidak akan menjadi juara. Kenapa kamu masih berjuang dengan susah payah, dengan kaki yang sakit, sampai garis finish? Statement ini keluar. Dia berkata, saya dikirim bukan untuk memenangkan pertandingan, tetapi untuk
menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Jadi kesimpulannya adalah John Stevens adalah seorang pejuang sejati. Dia the real warrior. Walaupun tidak memenangkan pertandingan, ia terus berjalan di dalam arena perlombaan. Ini perhatikan baik-baik. Dia tetap berjalan di dalam arena perlombaan dengan menghadapi tantangan, hambatan, tekanan, dan masalah sampai garis finish. Ini keren sekali ini. Ini betul-betul menjadi inspirasi buat setiap kita bahwa perjalanan kita ini panjang. Kalau kita bicara ketofastosis, maka ketofastosis not a diet. Ketofastosis bukan diet. Walaupun betul ada pembatasan makanan yang kita asup, tetapi ketofastosis kita sebut sebagai lifestyle. Lifestyle itu adalah bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, bukan 1 tahun, bukan 3 tahun, tetapi itu adalah sepanjang perjalanan hidup kita selama kita diberikan waktu masih ada di dunia ini. Jadi kalau kita sekali lagi bisa bicara lifestyle, maka itu seperti kalau lari itu lari maraton, bukan lari cepat. Lari maraton itu ya minimal 10 kilo lah gitu kan, butuh waktu yang begitu panjang. Nah, di dalam perjalanan yang panjang ini kita pasti menghadapi yang saya sebut sebagai THTM supaya mudah menyingkatnya. Kita menghadapi THTM di dalam perjalanan kita sebagai seorang keto warrior. Sebagai warrior sejati kita tidak bisa tidak, kita suka atau tidak suka, kita pasti menghadapi tantangan. Apakah newbie ataukah yang sudah bertahun-tahun kita menghadapi tantangan dalam perjalanan ini. Tetapi seorang the real warrior adalah seorang yang terus berjalan di dalam track, di dalam area perlombaan sampai waktunya selesai. Ini, jadi the real warrior adalah seorang yang tahu, paham, dan sepakat bahwa dalam perjalanan ini pasti menghadapi tantangan, hambatan, tekanan, dan masalah di sepanjang perjalanan sampai the end, sampai garis akhir, sampai garis finish. Sebetulnya KF itu bukan berlomba-lomba untuk turunin berat badan, bukan berlomba-lomba untuk istilahnya berlomba-lomba GDP cantik, gitu kan? Tapi sebetulnya adalah membangun sebuah lifestyle. Lifestyle yaitu tentang ketosis itu sendiri. Jadi itu sekali lagi ada banyak tantangan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Nah, teman-teman, beberapa minggu yang lalu saya mengadakan survei. Ini survei aja ya. Surveinya sebetulnya tidak diisi oleh banyak teman-teman, gitu ya. Karena bisa jadi kadang-kadang orang nggak mau ngisi survei, tapi lumayan ada 43 atau 60 ya. Saya ambil 43 saja, karena ada beberapa kesalahan teknis. Jadi ini adalah salah satu survei yang saya tanyakan adalah, apakah Anda menjalankan gaya hidup ketofastosis? Apakah Anda masih menjalankan gaya hidup ketofastosis? Maka dari 43 yang memberikan tanggapan, ada 65,1% masih. Wah, ini sebetulnya berita yang sangat menggembirakan ya, karena lebih daripada 60 masih menjalankan. Tapi ada 27,9, di hampir 30% itu yang on off. Sukanya ya kadang-kadang keto, kadang-kadang enggak. Ya, seperti itu. Kemudian sisanya yang sudah tidak. Kemudian juga ada yang baru mulai, jadi dia tidak bisa tidak bisa menunjukkan dia masih atau tidak gitu ya. Jadi ini adalah berita baik ini. Ya. Kalau misalnya di grup kita di Facebook itu ada 300.000 orang, mudah-mudahan survei ini mewakili, walaupun kemungkinan tidak gitu ya. Saya tidak tahu berapa banyak. Seperti itu. Kemudian survei berikutnya adalah, apakah Anda pernah cheating karbohidrat dan gula selama menjalankan gaya hidup ketofastosis? Nah ini yang cukup lumayan ini. Angkanya cukup lumayan. 18,5% itu tidak pernah. Tetapi selebihnya itu pernah cheating. Ya namanya pernah itu bisa sering, bisa enggak, itu saya tidak tanyakan ya.
tapi persentasenya cukup besar yang pernah cheating. Ya istilahnya kalau kita bicara hukum Pareto, maka 20% itu yang tetap pada jalurnya, dia tidak mau cheating karbo maupun cheating gula, tetapi yang 80% itu cheating. Misalnya salah satu yang cheating adalah 29,6% adalah pernah cheating. Kalau nggak salah ini pernah cheating ketika ketemu mantan, gitu ya. Ketika ketemu mantan terindah, akhirnya cheating. Ketika pesta, gitu cheating. Atau ketika traveling, cheating. Ya, seperti ini. Ini adalah data yang pernah cheating ya. Cukup lumayan banyak nih. Kemudian data berikutnya ada, pernahkah Anda galau selama menjalankan pola hidup ketofastosis? Ya, rata-rata pernah nih. Ada yang galau karena gula darahnya nggak turun-turun. Ada yang galau karena berat badannya makin turun. Ada galau karena, dan lain-lain sebagainya. Jadi rata-rata pernah galau. Nah, mudah-mudahan teman-teman, dengan kita mengerti definisi the real warrior, kita meminimalisir kondisi-kondisi seperti ini. Yang tadinya misalnya sering cheating ketika ketemu mantan, sering cheating ketika pesta, ketika kuliner atau traveling ya, traveling itu identik dengan wisata kuliner. Jadi kita nggak cheating lagi, gitu kan, atau tidak galau lagi. Makanya tadi Mas Tio bener, ini cocok buat newbie, gitu kan, karena biasanya newbie awal-awal itu masih galau. Di samping galau sebetulnya adalah karena ada craving, gitu kan, ada craving terhadap gula, terhadap karbohidrat, sehingga tubuh kita selalu minta. Tetapi tidak sedikit juga, kadang-kadang ada juga orang yang sudah lama sekali menjalankan pola hidup ketofastosis itu justru mindsetnya salah. Ya kan saya sudah lama, jadi saya sekarang mulailah menurunkan. Makanya waktu itu kan ada, saya strict keto, saya strict KF, itu 2 tahun. Tapi sekarang saya udah nggak perlu strict lagi lah, karena berat badan saya sudah bagus. Jadi saya juga sudah lebih sehat. Kemudian akhirnya menurunkan. Nah sebetulnya the real warrior adalah, sekali lagi, sadar menghadapi tantangan, tekanan, masalah, dan juga hambatan sampai garis finish. Nah itu sebabnya kita perlu tahu ada 3 pilar the real warrior. Yang pertama adalah karakter. Yang kedua adalah pengetahuan. Yang ketiga adalah keterampilan. Yang saya sebut ini adalah KPK. Jadi sebetulnya kuncinya sebagai seorang pejuang sejati itu adalah kalau nilai KPK itu memenuhi standar cukup, gitu kan. Jadi misalnya kalau orang lulus itu nilainya di atas 6, gitu kan. Ya, KPK kita mesti ya minimal 6 lah, gitu kan. Kalau dulu kan kita nilai 5 itu nggak lulus, gitu kan. Kalau sekarang A, B, C, D, E kan, gitu kan. Nah, kita mesti tahu nilai KPK kita sebagai seorang keto warrior itu berapa. Dinilai dari sisi karakternya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Saya ambil sebuah contoh satu persatu dari item karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama adalah karakter compassion atau belas kasihan. Itu perlu kita miliki sebagai seorang keto warrior. Kemudian pengetahuan yang dasar sekali yang perlu dimiliki oleh seorang keto warrior adalah algoritma energi tubuh manusia. Ini saya sebetulnya membuat judul sendiri, tapi isinya sebetulnya sama. Ini kalau algoritma Mas Budi pasti hafal nih. Biasa algoritma itu adalah bahasa orang IT. Kalau bahasa rumus tentang biokimia tubuh kayaknya tidak ada istilah algoritma gitu ya. Tapi nggak apa-apa, supaya agak sedikit beda gitu. Nah yang terakhir keterampilan itu adalah self management. Karena kalau kita bicara tentang tantangan, apakah tantangan itu kita dibully, apakah tantangan itu berupa makanan, apakah tantangan itu berupa puasa, ya,
5 pilar itu adalah sesuatu yang 5 pilar hidup itu adalah sesuatu yang luar biasa, tapi juga sekaligus sebagai sebuah tantangan. Nah, itu adalah faktor luar. Tapi yang paling penting adalah ketika kita punya keterampilan memanage diri sendiri, maka tantangan, hambatan, tekanan, dan masalah itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Seperti itu. Jadi self-management skill itu sangat penting. Dan sekali lagi, kita perlu tahu nilai KPK kita berapa nih. Kita perlu mengevaluasi dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat tadi yang pertama, saya percaya John Stephen Akhwari adalah nilai KPK-nya sangat tinggi sekali. Dia pasti punya compassion, dia juga pasti punya pengetahuan tentang kemaratonan dan juga bagaimana dia bisa memanage dirinya sendiri. Nah, ini saya kasih rumus. Nah, ini rumus KPK, bukan rumusnya Mas Tio yang bikin pusing juga itu kan. Ini rumus KPK. Cara menghitung nilai KPK ada rumusnya. Rumusnya gampang sekali, K dikalikan P plus K. Jadi, prinsipnya adalah fokus pada nilai karakter selalu lebih besar. Karena karakter merupakan faktor kali. Saya kasih contoh. Contoh A, karakternya 8, pengetahuannya 4, keterampilannya 5. 8 dikalikan 4 plus 5 sama dengan 72. Nilainya 72. Karakternya lebih besar di sini. Nah, kemudian contoh si B karakternya 2. Pengetahuannya lebih tinggi, 8. Keterampilannya ada 4 juga. 2 dikalikan 8 plus 4 sama dengan 24. Pengetahuannya sih banyak, tetapi karakternya rendah banget. Jadi karakter ini sangat penting untuk kita mencapai nilai KPK yang cukup, yang aman sebagai seorang warrior sejati. Jadi ini dibandingkan ya antara A dan B. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ini juga bisa dipakai untuk dalam banyak hal lah dalam hidup ini, bukan hanya sekedar ketika kita menjalankan keto, tetapi bagaimana hidup kita ini ketika menemukan rumus ini, karakter lebih besar daripada pengetahuan dan keterampilan, maka kita akan survive, kita akan menjadi seorang warrior sejati di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana meningkatkan nilai karakter? Ini penting. Sebelum bicara meningkatkan nilai karakter, mungkin saya akan singgung sedikit kenapa compassion. Compassion itu kalau nggak salah Mas Tio sering sharing, bahkan sharing knowledge with love. Jadi compassion itu bicara tentang love, seperti belas kasihan. Bagaimana kita belas kasihan nggak terhadap diri sendiri? Ketika kita itu tidak mencintai diri sendiri, mencintai tubuh kita sendiri, sebetulnya nilai mencintai tubuh sendiri nggak tinggi. Kita rela kok cheating gitu. Walaupun setelah cheating, tubuhnya seperti dipukul-pukul sama sama orang satu kampung lah gitu kan. Ketika cheating, ketika kita tidak taat terhadap apa yang sudah kita yakini, kemudian kita kepalanya pusing, kemudian kita perutnya juga sakit, kemudian kita jadi mual-mual, dan juga ada yang buang-buang air besar dan sebagainya. Banyak sekali yang terjadi dalam tubuh kita kasih tahu. Nah, tetapi kalau nilai belas kasihan terhadap tubuh kita ini rendah, tetap saja besok lagi kalau ketemu mantan akan berpikir begini, nggak apa-apa dikit aja kok. Nggak apa-apa lah sekali-sekali juga kan. Nggak usah terlalu ekstrim lah gitu ya. Nah, seperti itu. Itu akibat dari nilai compassion kita lebih rendah. Tapi pengetahuannya pasti tahu, oh ini karbohidrat, ini gula. Ya toh, kalau pergi ke mall, wah ini makanannya bau enak banget ya. Cake ada sebagainya gitu. Murah pula gitu kan. Kita sudah tahu bahwa itu nggak cocok sama tubuh kita, tetapi karena nilai passion kita rendah terhadap diri sendiri, maka kita akhirnya melakukan itu. Nah, kemudian sama juga, ketika kita dibully sama teman, ya kita cinta aja, kita sayang aja sama orang itu. Kenapa dia membuli kita? Sebetulnya dia pengen seperti kita, tapi dia nggak mampu. Gitu. Ya, kita perlu mencintai mereka. Oke, jadi prinsipnya adalah karakter yang baik sudah ada dalam diri seseorang, diri manusia. Yang dibutuhkan adalah self-awareness, kesadaran diri,
relationship secara vertikal maupun horizontal. Kemudian durasi. Semakin sering kita menyadari bahwa karakter yang baik, compassion sudah dalam diri kita, kemudian kita berhubungan vertikal dengan Tuhan dan berhubungan dengan sesama manusia, sebetulnya semakin tajam compassion kita. Ketika kita lihat orang lain yang overweight, yang sakit, kita berhubungan dengan mereka, itu biasanya nilai compassion kita akan makin tinggi. Nah, kemudian juga durasi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana meningkatkan nilai pengetahuan. Ini penting nih. Ini saya tinggal 5 menit nih kayaknya. Meningkatkan nilai pengetahuan. Prinsipnya pengetahuan itu berubah dan berkembang sesuai zamannya. Jadi yang diperlukan adalah terus belajar. Continue learning. Pengetahuan itu berubah. Dulu pengetahuannya mengatakan bahwa lemak itu nggak baik. Tetapi majalah yang sama, kalau nggak salah, majalah apa lupa saya, merilis bahwa lemak itu sebetulnya nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Itu artinya pengetahuan berubah dan berkembang sesuai zaman. Yang perlu kita perlukan adalah terus belajar. Terus belajar, mendengar. Makanya luar biasa di grup ketofastosis kita selalu ada acara untuk kita menambah pengetahuan. Setiap malam atau talk from home gitu. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Wah, ini luar biasa. Coba ya, berapa kali kita mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari Mas Tio, founder dari ketofastosis, dengan pengetahuan yang sangat banyak. Jadi kita coba kesempatan gratis pula. Coba seminar yang lain memang berbayar, kita gratis. Atau karena gara-gara gratis jadi nggak pada mau belajar gitu ya. Terus belajar. Nah, belajar itu gini kalau saya ya. Belajar itu adalah menemukan esensinya, finding the essential. Menemukan esensinya itu lebih penting. Saya kalau belajar semua ilmunya Mas Tio nggak bisa, nggak nyampe. Tetapi saya ketemu esensinya. Oh, ini nih. Begitu ketemu esensinya, pegang esensinya itu, kita akan menjadi the real warrior ketika kita menghadapi tantangan. Kemudian pikiran yang terbuka. Belajar itu selalu kita open mind. Apa sih, dan lain sebagainya. Itu adalah. Nah, ini yang saya mau sharingkan. Sebetulnya slide ini bukan slide saya. Kalau ada di sini orangnya nonton, saya mau say thank you. Jadi Pak Yayan, Pak Suyanda Satria, pada waktu pertama kali FIC disuruh ngisi apa namanya, bukan seminar ya, apa Mas Bud? Apa tuh? Apa yang kelompok kecil? Ke kelas kecil. Iya itu ya. Roadshow. Waduh, waktu kita disuruh ngisi roadshow, langsung kita ketemu nih, Pak Yayan, yuk kita ngobrol nih, bikin materi dan sebagainya. Akhirnya dia sudah bikin materi, tinggal kita ngambil aja kan. Nah, ini salah satu materi dari sekian banyak slide-nya, saya ambil satu. Karena buat saya ini yang paling esensial yang kita perlu tahu sebagai seorang keto warrior. Yang saya kasih judulnya juga saya lupa, algoritma energi tubuh. Saya nggak tahu kalau yang memperhatikan slide ini judulnya aslinya apa. Atau perlu nanti saya kasih pertanyaan ini ya. Judul aslinya apa? Jadi tubuh manusia itu butuh apa yang disebut dengan energi. Kalau manusia tidak punya energi, maka manusia ya tidak bisa hidup, tidak bisa berpikir, tidak bisa berkreasi, tidak bisa produktif dan sebagainya. Itu sebabnya manusia tidak boleh kekurangan energi di dalam tubuh. Nah, ketika kita bicara energi, maka kita bicara dari mana saja energi manusia itu. Ternyata energi manusia itu sumbernya ada 3. Yang pertama gula, yang kedua asam amino, yang ketiga asam lemak. Ini nama-nama sumber energi. Lanjut. Nah, gula yang selama ini kita tahu adalah berasal dari karbohidrat yang kita makan. Menghasilkan gula, menghasilkan glukosa. Nah, sekarang di ketofastosis kita potong nih. Karbohidrat kita potong, kita stop. Pertanyaannya, gulanya masih ada nggak? Ternyata gulanya tidak habis. Makanya walaupun kita WF, walaupun kita puasa panjang, ya toh,
tetap aja ketika kita cek GDB, gula darah kita nggak 0. Tetap ada gula. Gulanya dari mana? Orang kita udah nggak makan karbo, selama 3 hari, 5 hari, WF gitu kan. Kalau lagi HC, saya dulu HC 3 hari nggak bisa makan tuh. Minum aja terus kan gitu kan. Nggak makan apa-apa, gulanya tetap ada. Ternyata ada sumber gula lain dan namanya asam laknat ya. Laktat ya. Kemudian ada simpanan gula, masih ada gula yang disimpan oleh tubuh kita. Lalu sebetulnya asam amino itu juga menghasilkan gula melalui proses gluconeogenesis. Demikian juga gliserol itu juga dirubah menjadi gula dari proses gluconeogenesis. Kalau asam amino dari protein, kalau gliserol dari lemak. Kemudian lemak juga dikonversi juga menjadi asam lemak, menjadi energi. Nah, asam lemak melalui proses ketogenesis menjadi ketone bodies. Jadi sebetulnya kalau kita bilang gula kita tidak pernah tidak 0 sama sekali, masih ada gula di dalam diri kita. Nah, sebetulnya untuk apa? Karena ada sel yang tidak memiliki mitokondria yang masih membutuhkan glukosa. Jadi ada 20% sel otak dan juga sel darah merah. So, kesimpulannya adalah kalau karbohidrat kita stop, maka tubuh kita tidak akan pernah kekurangan energi. Tapi sebaliknya, ini nggak ada di slide-nya, sebaliknya kalau kita menggunakan energi tubuh kita dari satu sumber yang kita sebut karbohidrat sebelum KF, justru keton tidak akan muncul. Tetapi ketika kita melakukan pola ketosis, maka energinya secara lengkap kita dapatkan. Memang yang lebih banyak ada dari keton bodies, tetapi kita masih punya gula. Tetapi kalau karbohidrat yang kita makan, justru keton tidak akan terbentuk di dalam tubuh kita. Artinya, sebetulnya kalau kita bicara masalah ketofastosis lifestyle, itu adalah bagaimana kita mengembalikan tubuh manusia itu menggunakan energi secara lengkap dan secara proporsional. Kalau kita makan karbohidrat itu kan jadi keton nggak muncul, jadi nggak lengkap energinya. Kita punya energi gula, tapi sebetulnya kita nggak punya keton. Tapi ketika kita ketosis, kita punya keton, tapi kita juga tidak kekurangan gula. Ini yang luar biasa yang saya temukan. Kenapa saya mau dibilang apapun juga oleh teman, oleh saudara, oleh siapapun. Bahkan istilahnya kalau istri saya bilang begini, Paulus mah mau ditembak juga nggak akan mau kalau disuruh cheating. Mau dikasih uang 1 miliar juga nggak akan diambil katanya gitu. Kenapa? Kalau saya udah tahu sesuatu dan saya yakin sesuatu ini, saya nggak akan mudah itu. Mau saya traveling ke Amerika, mau ke Eropa, mau ke Bali, mau ke Jakarta. Ya kalau nggak ada makanan ya saya makan apa yang ada saja. Makan telur saja cukup menurut saya. Karena saya sayang dengan tubuh saya. Karena tubuh saya sudah ketosis, saya nggak mau exit of ketosis dalam beberapa waktu saja. Ya ini adalah pengetahuan dasar sedikit lagi meningkatkan keterampilan. Prinsipnya potensi sudah ada di dalam diri kita yang dibutuhkan adalah menggali, exploring, kemudian latihan, exercise, kemudian repetition. Karena skill itu perlu dilatih. Latih mengelola diri. Ketika ada tantangan, ketika ada bulian, bagaimana kita mengenali kondisi. Karena sebetulnya sekali lagi, 90% orang yang berhasil menghadapi tantangan adalah mereka yang bisa mengelola dirinya sendiri. Jadi, saya rasa begitu. Mas Tio minta maaf kalau tadi slide-nya misalnya ada yang kurang lengkap, ada yang salah, nanti bisa dikoreksi, khususnya di algoritma energi manusia. Ini yang terakhir, kalau Bapak Ibu mau membaca, silakan baca. Saya sebagai pejuang ketosis sejati, saya siap menghadapi semua proses yang terjadi di dalam perjalanan hidup saya untuk menikmati kondisi tubuh yang ketosis seumur hidup saya. Dengan rasa senang, saya terus meningkatkan rasa cinta terhadap diri sendiri dan orang lain, menambah pengetahuan untuk hidup sehat, serta meningkatkan keterampilan mengelola diri sendiri. Insya Allah dengan kalau kita melakukan afirmasi seperti ini, kita akan menjadi
the real warrior. Walaupun tantangan yang kita hadapi berat, termasuk tantangan healing crisis. Kalau healing crisis saya sudah termasuk gudangnya healing crisis. Walaupun orang di sekitar saya takut, saya bilang saya nggak apa-apa, saya nggak akan mati karena healing crisis. Tenang aja saya bilang. Karena apa? Karena saya nilai KPK saja. Saya rasa begitu. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga bermanfaat. Nah, keren-keren, sangat bermanfaat. Memberi semangat, terutama bagi newbie. Mudah-mudahan newbie udah banyak yang masuk nih, jadi semangat untuk memulai. Mas Tio, ada mau nambah sedikit untuk tadi presentasinya Mas Paulus? Masih ada waktu kita? Masih. Untuk sebelum masuk Pak Ade? Masih, Mas. Memang Mas Paulus ini salah satu contoh the real warrior. Maksudnya bisa dilihat dari dia sudah merasakan sendiri bahwa kalau kita tuh sehat, sudah ngerasain sehatnya, ngapain sih kita ngorbanin dengan cheating dan sebagainya. Itu, makanya aku sendiri juga jujur ya, maksudnya aku bukannya sombong atau gimana, aku nggak pernah cheating. Sama seperti Mas Paulus, mau dikasih duit berapapun nggak bakal mau cheating nih, dipaksa udah makan aja, tak bayar deh, nggak bakal. Karena sehat itu lebih luar biasa, maksudnya aku udah mengalami fase makan karbonya yang kalau orang ngira aku ngeliat aku sekarang kayaknya aku konsisten banget gimana, sebetulnya kalau ngeliat dulu aku waktu masih makan karbo, aku justru malah the worst case skenario dari pemakan karbo. Maksudnya skenario seorang pemakan karbo yang mungkin lebih buruk dari orang yang masih makan karbo sekarang, karena aku dulu kalau makan karbo itu ya benar-benar yang ya contohnya makan nasi, indomie goreng, sosis apa, aku benar-benar pecinta high carb dan high fat. Aku menggabungkan keduanya. Karena itu super palatability-nya tinggi banget. Maksudnya benar-benar hyper palatability. Maksudnya sangat kalau menggabungkan karbohidrat dan lemak. Itu yang membuat aku tuh kayaknya pengen mendapatkan sensasi makan seperti itu. Jadi dulu mencari kesenangan, mencari kenikmatan itu ya makan. Karena aku terbiasa makan high carb, high fat, itu edik. Jadi efek dari makanan modern ini yang menggabungkan high carb dan high fat, maksudnya tinggi karbohidrat dan tinggi fat, sekaligus itu memberikan efek adik, membuat adiksi, jadi pengen makan terus, jadi pengen mengalami lagi, jadi kayak kebayang-bayang, aduh, aku pengen makan mie goreng lagi nih, udah nggak sabar pengen makan mie goreng, nanti malam pengen kayaknya apa, gampang tergiur, jadi kayak apa ya? Karena di bayangkanku itu sensasinya itu terngiang-ngiang terus, sensasinya makan karbo plus lemak tinggi itu nikmatnya luar biasa. Nah itulah padahal kita kalau makan sumber hewani sebetulnya kan udah enak kan, kayak warrior yang dijalanin KF kan, kita makan ikan, telur, ayam, daging dengan berbagai proses tanpa karbo, tanpa gula, kecap, tepung kan sebetulnya udah enak banget kan. Tapi jujur, para warrior pun tahu, kalau misalnya kita makan yang mereka pengen nasi, pasti sensasinya beda, pasti lebih enak lagi nih. Aku yang makan misalnya kayak yang dianggap paling enak oleh para warrior sekarang, misalnya contohnya sop buntut, apalagi yang kemarin dibawain Mas Hermanto tuh di lantanku, sop janda tuh, wah gaya tuh, itu rasa enak banget, aku aja bilang enak banget, sop jandanya. Oh ya, by the way, kalau ada Mas Hermanto, aku mau minta alamatnya. Alamat, belinya di mana tuh sop janda. Nah, itu aja udah aku bilang enak banget. Tapi kalau kita makannya pakai nasi, super enak, edik gitu loh. Jadi kita jadi kayak menciptakan adiksi. Itulah yang sulit di membuat orang makan karbo itu jadi sulit melepas karbonya. Karena apa? Aduh, aku nggak berani mulai nih. Soalnya nggak bisa kalau nggak pakai nasi. Karena memang betul lauk pauk itu enak, tapi kalau dimakan pakai nasi super enak. Makan nasinya sendiri nggak enak. Makan nasi tanpa lauk, ya nggak ada rasanya. Paling mau dikasih garam kan, misalnya nggak ada rasanya. Tapi nasi itu membuat rasa lemak dan protein itu menjadi super. Super itu artinya adik, membuat adiksi. Nah itu yang harus, karena Mas Paulus sudah berhasil melepaskan adiksi itu dan lebih sehat. Aku juga udah berhasil melepas adiksiku karena telah menjalankan. Nah, yang kayak aku bilang di TFA kemarin. Pada saat kita menjalankan KF, itu tidak makin sulit makin lama. Justru makin mudah. Kitanya jadi nggak pengen. Kitanya jadi mudah menahan hawa nafsu kita. Dikasih modal. Walaupun banyak yang kalah juga. Karena tadi di faktor yang dikasih Mas Paulus tadi itu
yang banyak cheating akhirnya ketemu mantan, karena dia ketemu mantan. Nah, itu sebetulnya aku yakin kalau yang ngisi ketemu mantan itu cheating, sebetulnya dia cuman kurang apa ya? Kurang komitmen aja. Sebetulnya dia harusnya kalau udah jalanin KF minimal 3 bulan, dia harusnya nggak tergiur banget walaupun ketemu mantan. Harusnya karena ya dia cheatingnya bisa karena dia merasa lemah. Aku bilang kayak kalah dengan dirinya sendiri. Dia lemah. Makanya sebetulnya problemnya kembali ke diri sendiri. Karena harusnya orang dengan KF itu adiksinya udah sangat turun. Udah nggak itu. Tapi kalau dia sampai cheating, itu dia lemah. Itu problem diri sendiri. Bukan fisiologi. Fisiologi sangat mendukung dia untuk tidak cheating. Dia energinya nggak berkurang, adiksinya juga udah diturunin. Tapi somehow dia kayak meremehkan diri dia sendiri. Nggak apa-apa sekali-sekali. Itu sebetulnya dia kalah dengan diri sendiri. Kalau yang sampai cheating setelah di atas 3 bulan KF. Karena apa? Karena secara fisiologinya adiksi pasti turun. Nggak mungkin masih edik seperti di awal yang nggak bisa lepas sama sekali. Ini cuma kalah kayak iseng kayak ngambil kayak benar-benar cheating. Maksudnya dia cheating gitu loh. Misalnya gini. Contoh cheating. Udah ya paling buruk misalnya cheating kayak misalnya suami cheating atau istri cheating. itu kan suatu hal yang sangat tidak perlu gitu loh. Maksudnya mereka yang sudah komit udah apa-apa gitu, tapi mereka berani cheating itu kan berarti kan dia kalah dengan diri sendiri. Itu sama sebetulnya kalau di KF itu juga kayak gitu. Di KF itu walaupun ya jangan dibandingin dong Mas cheating selingkuh sama mantan pacar itu dibandingin sama mantan makanan ya nggak bisa gitu. Sebetulnya nggak jauh beda. Kalau aku bilang sebetulnya nggak jauh beda. Itu kalau udah didukung oleh fisiologi KF yang harusnya dia sudah tidak cheating, itu self weakness, lemah, self weakness. Kelemahan diri sendiri ya. Kelemahan diri sendiri itu nggak ada faktor fisiologi di belakangnya. Itu dia lemah, dia underestimate dirinya dia sendiri. Makanya aku selalu bilang, jangan underestimate dirimu sendiri. Kamu harus istilahnya respect. Pede. Jadi punya self respect, pede dengan dirinya sendiri. Itu bilang. Makanya aku bilang, berusaha. Makanya aku bilang, kalau di KF kalau yang sudah jalanin, paling bagus kalau dia juga bantu orang lain jalanin, mentoring. Kenapa? Karena itu juga jadi kayak membuat dia menjadi self discipline. Misalnya gini, wah aku udah berhasil nih. Supaya aku lebih komit dengan gaya hidupku, aku bantu orang lain deh. Kenapa? Kalau kita membantu orang lain menjalankan KF, memulai dan sebagainya, membimbing, selain kita dapat kepuasan kalau dia mendapatkan kesehatan, walaupun nggak dapat poin ya, sorry. Walaupun nggak dapat, karena bukan MLM ya. Walaupun nggak dapat poin, nggak dapat apa-apa, tapi membantu orang lain dan melihat perkembangan mereka lebih sehat, pasti memberikan suatu kepuasan dan memberikan kita self-discipline. Self-discipline itu artinya apa ya? Motivasi kita untuk lebih baik dan mencontohkan lebih baik lagi. Kalau aku selalu punya prinsip dari dulu kayak gini, I'm a leader, not a follower. Jadi aku dari sisi KM ini aku nggak pernah follow siapapun di luar sana yang keto itu, aku nggak pernah nyontek ilmu mereka apa enggak. KF pure dari aku, dari kepalaku. Dan dalam aku membuat keputusan di KF dan sebagainya, aku nggak bakal kepengaruh sama mainstream. Kalau aku menghadapi suatu masalah yang harus aku putuskan di KF, aku putuskan dengan cara pikirku. Bukan katanya sana, katanya sini, rata-rata pada bilang begini, bodo amat. I'm a leader, not a follower. Aku cari yang bijaknya bagaimana, itu yang aku putuskan. Itu cara aku berpikir, karena aku nggak peduli penilaian orang lain. Maksudnya, aku nggak underestimate diri sendiri. Ikut-ikutan aja deh, biar aman, cari aman. Enggak, kalau memang salah ya, enggak. Aku pasti mutusin sesuatu berdasarkan yang aku pikir benar secara rasionalku. Kalau bisa kalau diteknikalin gitu loh. Jadi aku selalu berpikir bahwa I'm a leader, not a follower. Jadi aku nggak mau follow the stream, tapi aku harus bisa leading. Ya insya Allah leading ke arah yang lebih baik. Nah ini kalau ini dipraktekkan ke diri sendiri, kita itu nggak dikit-dikit follow orang ini, ngikut sana ngikut sini. Itu yang gampang membuat orang, misalnya teman-temannya pada, ngumpul gini, pada makan-makan misalnya gini-gini. Kalau dia cuma follower, dia nggak bisa
justify diri dia, nggak bisa ekspresikan diri dia sendiri di antara di lingkungannya, ya dia ikut mainstreamnya terus, akhirnya dia gagal sendiri. Makanya untuk misalnya untuk tampil berbeda di antara crowd, itu nggak perlu takut. Serius, nggak perlu takut untuk tampil berbeda di antara crowd, walaupun kita anggapnya gini, semua orang pakai baju hitam, kamu pakai bajunya merah atau kuning, biarin aja. Nah gitu, ngerti nggak? Nah sama, semua orang pada makan nasi di kantor gini-gini, pada makan rame-rame, kamu doang nggak pakai nasi, biarin aja. Aku kasih contoh simpel ya, Mas Tio itu nggak ragu untuk pakai warna pink loh. Ya. Enggak, aku bukannya over pede, tapi aku agak nggak peduli pembicaraan gimana, dan aku juga nggak cari tahu mereka mikir aku gimana sih soalnya. jadi yes who I am, ya udah gitu, ini apa adanya gua, dan justru kalau kita bisa tegas dengan diri kita sendiri, orang lain appreciate. Orang lain, makanya gini, kunci menjadi seorang leader atau dia minimal untuk dirinya dia sendiri, leading dirinya dia sendiri untuk ke jalan yang benar, ialah apa? Dia harus berani ekspresikan diri dia sendiri. Maksudnya, aku selalu bilang, selalu kasih hashtag ini, be a warrior, not a warrior. Nggak usah banyak worry apa pendapat orang tentangmu, apa pendapat mereka, ataupun nakut-nakutin, nggak usah worry. Just be a warrior, karena kita tahu badan kita sendiri, kita tahu masa kita sehat, kita punya kita udah komit, kayak Mas Paul tadi, kita udah komit mau dikasih duit pun aku nggak bakal cheating. Karena apa? Karena kita udah tahu itu yang benar, bagi kita itu benar. Maksudnya kita udah ngerasain sehatnya, udah nggak salah nih, aku udah nggak salah, ngapain aku masih sampai cheating lagi. Maksudnya sama diri sendiri itu jangan lemah. Dan kalau kita bisa kuat untuk diri sendiri, percaya nggak? You'll be the leader. Everybody will follow you. Percaya sama aku. Mantap. Satu kantor makan rame-rame, pada pakai nasi semua, pada pakai mie apa-apa. Kamu sendiri yang berbeda. Lihat, berani mempertahankan di setiap meeting kantor. Nggak lama, minggu-minggu berikutnya banyak yang mulai ikut-ikutan. Walaupun tadi itu cuma sendirian. Iya. Sama. Aku muncul tahun 2016 dengan KF anti mainstream banget. Mungkin aku pertama kali yang memperkenalkan nggak makan karbo di Indonesia itu kan aku, siapa lagi? Walaupun sekarang banyak kita, tapi yang pertama kali berani ngangkat nggak makan karbo siapa? Aku. Yes. Banyak yang bully, banyak yang ini. Wah, kalau tahu zamannya 2011 aku berdiri, tanya warrior lama. Ya, contohnya Mas Paulus dulu 2016 awal-awal juga nggak masuknya Mas? Iya. Ya, sama Mas. Tahu kan yang bully kita siapa aja? Banyak. Tapi dulu aku sebagai leader bergeming nggak dengan buliannya? Enggak. Kalau yang malah maju. Kalau yang teknikal aku aku nggak maju. Kalau yang teknikal aku samperin. Ada yang mau ngetes teknikalnya aku samperin. Tapi kalau yang cuma bully, suhunya gini-gini aja sih, emang pernah aku jawab balasan buliannya? Nggak pernah. Enggak lah. Ya, nah itu makanya aku bilang jangan bergeming sama sesuatu yang konyol. Tapi bergeminglah pada sesuatu yang kamu tahu benar, tapi dicolek-colek teknikalnya. Jawab teknikalnya. Jadi kalau ada yang nantang teknikal, jawab. Terutama kalau tahu. Tapi kalau cuma dibeli, ini suhunya gini-gini, suhunya, wah ini gini. Dari dicolek masalah fisiknya lah, apa ya, bodoh amat. Mau dibilang apa, mau dibilang, di belakangnya ada ini. Terserah. Tapi begitu, karbo itu hal penting, berbahaya. Nggak mungkin nggak makan karbo. Baru aku masuk. Karena teknikal. Kalau ada yang nantang kayak gitu, aku teknikal masuk. Tapi kalau cuma ngomongin di luar itu, dimin aja gitu. Jadi kuncinya self respect untuk jadi leader. Jadi aku nggak ngajarin untuk jadi leader buat semua orang, tapi minimal bagi diri sendiri. Kalau kita appreciate diri kita sendiri, kita menjadi leader buat diri kita sendiri, cek deh, cheating itu nggak bakal mudah terjadi. Jadi kalahkan kelemahanmu sendiri. Karena apa? Tapi bukannya susah, Mas. Aku tuh dulu masih adiksi. Jadi kalau yang sekarang masih susah, masih nggak membayangkan gimana caranya nggak cheating karena masih belum mulai KF, no worry, jalanin KF dulu. Karena kamu belum tahu rasanya fisiologi mendukung tidak makan karbo, fisiologi mendukung menurunkan adiksi. Tapi kalau udah sampai di level fisiologi sudah mendukung nggak makan karbo, energi nggak ada yang hilang.
nggak makan karbo juga udah nggak adiksi pagi banget. Kalau udah sampai di level itu, jangan lemah ke depannya. Maksudnya jangan underestimate yourself, karena kalau setelah fase itu dilalui tapi masih cheating, itu sebetulnya kalau aku bilang orang yang lemah dengan dirinya sendiri, dia underestimate dirinya dia sendiri, kemampuan dia sendiri. Betul. Dia ngalah ke sesuatu yang nggak perlu, kan lucu gitu ya. Kalah cuma pengen sesaat gitu loh. Makanya aku bilang nih, aku kasih masukan, be a leader for yourself gitu loh. Jadi kalau masih kurang motivasi, mentorin orang lain sehingga orang lain look up to you as a mentor gitu loh. Jadi lucu kalau kamu nyontohin dia tapi kamu melakukan sebaliknya, kan lucu kan? Nah, makanya itu jadi bisa nambah buat self commit. Nah, itu caranya kayak gitu. Mudah-mudahan dengan cara demikian ini jadi rantai saling bantu-membantu, yang sudah berhasil bantu yang belum berhasil, saling rantai memotivasi, karena memang cara kayak menyebar ini, dan mohon maaf kalau nggak dikasih poin, tapi insya Allah jadi ladang pahala, ya. Insya Allah jadi ladang poin pahala. dong, Mas. Poinnya nilai KPK itu. Ya, nah itu kalau aku bisa menambahkan sedikit dari pembahasan Mas Paulus yang udah bagus itu untuk self motivasi, karena aku penting banget nih ngebahas masalah cheating. Ya mungkin karena orang banyak yang tahu karakterku, mungkin cuma di KM doang satu-satunya suhu yang warriornya berani lapor cheating. karena nggak diomelin. Mungkin cuma di KM doang. Tapi sebetulnya bukannya aku ngomelin, ya itu kan udah self decision, cuman dan mereka malah minta dibantu untuk motivasi kuat lagi. Aku bilang self respect, kuncinya tuh di self respect, bukan di masalah lingkungan, bukan di masalah orang lain yang godain, nawarin, enggak. Dia yang cheating kalau cheating sebelum fisiologi mendukung, misalnya masih craving, masih gampang lemes di awal-awal adaptasi, itu masih wajar lah. Tapi kalau udah di atas 3-6 bulan KF yang adaptasinya harusnya sudah full, dia cheating, aku cuma bilang satu, kurang self respect. Kurang self respect ke diri sendiri. Nah, itu perbaiki. Itu karena itu jati diri. Karena kita menjadi seorang manusia, kita pasti punya jati diri, dan kita bukan duplikasinya siapa. Gue sekarang ini duplikatnya Brad Pitt. Gue ngikutin apa yang Brad Pitt lakukan. Kan nggak gitu kan? Walaupun kita punya aku penggemar dia, tapi kan kita kan nggak mau bener-bener duplikat apa yang dia lakukan, apa yang dia, ya mungkin duplikat penampilan, pengen bergaya seperti ini, oke lah. Tapi kalau setiap orang pasti punya sisi pribadi yang dia miliki. Nah, kalau kita berani self respect, jati diri kita itu mantep, karena jangan labil kayak ABG, jangan labil kayak anak muda. Kata TDKF itu kan udah dari 30 tahun kan pasti. Ya, nah, betul. Kedewasaan kalian ialah self respect. Yes. Bukan itu, jadi kedewasaan kalian ialah self respect, jati diri. Orang tahu, siapapun temennya, orang tahu lu ya lu gitu loh. Jadi lu harus tidak copycat, tidak ikut-ikutan, tidak apa-apa. Itu kuncinya, self respect. Thank you.